Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat pagi semuanya, semoga masih sehat ya. Amin. Kita sudah ke pertemuan ketiga. Dan nanti hari ini bahas 2 modul ya. Mudah-mudahan tercapai modul kedua sama modul ketiga yang akan kita gunakan untuk tugas tutorial pertama. Jadi tugas tutorial pertama itu intinya tentang modul 1, 2, dan 3. Nanti soalnya nggak banyak, hanya 3 soal saja. Dan mudah-mudah. Sebelum kita mulai, saya coba absen dulu. Abdul Rahmat. Abdul Rahmat sudah ada? Agus Fadilah. Hadir, Pak. Asnan Rifai. Hadir, Pak. Atik Sundari. Siap, Pak. Budi Hertanto. Hadir. Dian Wahyu. Eli Indrawati. Hadir, Pak. Erni Dian. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Dian Wahyu Saputri. Oke. Ganevi. Ihsan. Hadir, Pak. Ya, hadir. Ihsan Maulana. Hadir, Pak. Ira. Hadir, Pak. Irma Apriliana. Kurnia. Usmawati. Monica. Hadir, Pak. Ini Monica. Ya, Monica, Pak. Stella. Siti. Hadir, Pak. Apa ini? Setelah apa Siti? Siti Lestari, Pak. Eka. Aprilia. Pak, Aprilia. Rudi Siswanto. Hadir, Pak.
Wahyu Dewi. Ruby hadir Pak ya. Rudi, Hadir. ya Rudi. Yuk hadir. Lagi nih deh. Ya, hadir. Ana Fitriani. Saiful Anwar. Hadir Pak. Hadir. Oke. Sigit Prasetyo. Hadir Pak. Bahtiar. Hadir Pak. Hadir. Septi. Ayu. Okvita. Era. Ada. Hadir, Pak. Hadir. Devi. Leli. Leli Asmawati. Reni. Nisa. Nurul Huda. Oke, masih ada banyak yang belum. Saya Pak atas nama Abdul Rahman Pak. Abdul Rahmat. Ya Pak Abdul Rahman. Bapak, Ya. Gimana? Saya tadi Abdul Rahman terpental Pak pas pertama tadi itu. Wah, Mohon maaf, Pak. Saya ini juga tadi webnya tiba keluar, Pak. Kurni Anggreni nih. Pak. Oke. Terima kasih. Maaf, saya Fitri sudah terdengar belum ya Pak suaranya? Siapa? Lawindi, Pak. Siapa? Lawindi, Pak. Selawidi. Oh, belum tadi. Terima kasih, Pak. Ya. Sama. Kamu dulu. Ibu. Ya. Oke. Mohon maaf, Pak. Ya. Maaf, Pak. Saya Irma Apriliana, Pak. Ini baru bisa masuk, Pak. Masuk. Ya. Ada lagi? Maaf, Pak. Saya, Pak. Siapa? Ayu Lestari, Pak. Ayu. Tari. Oke. Ya, Pak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Aan. Ya. Dengan Tadi Era sudah terdengar belum ya Pak suaranya karena tadi sinyalnya sempat terganggu. Oh, sudah. Oh iya. Terima kasih. Halo Pak. Sama-sama. Ya. Saya Leli Asmawati Pak hadir. Leli Asmawati. Ya. Belum bermasuk ya. Tadi tuh udah masuk Pak, tapi suaranya kok nggak kedengeran ya Pak ya. Suara saya tuh udah hadir tapi kok nggak denger kata. Ya udah Pak. Oke.
Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana? Eka Apriani hadir. Kak? Maaf ini dari tadi timnya keluar terus. Ya, Eka Apriani Pak. Apriani ya. Sudah Ya, selesai. terima Terima kasih. kasih. Sama-sama. Mau share PowerPoint tapi enggak muncul PowerPoint-nya. Muncul tidak PowerPoint-nya? Muncul Pak. Tampilan layar Muncul, Pak. layar besar atau kecil? Layar besar, Pak. Belum Pak, belum muncul. Coba ditunggu yang belum muncul. Kemungkinan jaringannya. Kita bahas modul 2 yaitu tentang media dan bahan manipulatif dalam pembelajaran matematika di SD. Ya, kalau cara media ataupun bahan pembelajaran manipulatif pembelajaran tuh sangat banyak, baik dia berupa media cetak maupun digital. Media pembelajaran yang paling umum ya yang digunakan kan ada papan tulis, walaupun medianya papan tulis bisa digunakan untuk menarik siswa dan menggunakan alat tulis yang berwarna-warni pun menggunakan papan tulis kan ada yang dulu papan hitam itu menggunakan kapur, saat ini kan sudah whiteboard ya, papan triplek yang putih menggunakan spidol. Kemudian ada papan grafik. Fungsinya dari papan grafik ini itu untuk mempermudah guru dalam pembuatan grafik. Misalnya
Papan grafik itu memiliki bentuk ya, gambar apa, papannya itu berupa kotak-kotak ya, dengan skala yang sama. Ini untuk penggunaannya untuk merancang koordinat dari titik-titik yang diperlukan. Kemudian ada papan tempel. Papan tempel ini fungsinya yaitu untuk memasang informasi, ya, pengumuman, berita, atau tugas, dan menempel clipping, majalah, brosur. Ini biasanya kalau di sekolah namanya mading ya, papan mading ya. Ini bisa untuk digunakan dalam pembelajaran matematika. Jadi digunakan untuk memberikan informasi berupa misalnya tokoh-tokoh matematika, sejarah matematika, kemudian permainan, ataupun pola khusus dan tebakan. Kemudian ada media cetak, itu berupa buku ajar, buku mata pelajaran, LKS, buku praktek, modul, dan buku kerja. Dan ada juga kalkulator. Ini itu untuk alat hitung ya, sebagai alat hitung, kemudian meningkatkan konsep pelajaran matematika dan membantu belajar pemecahan masalah. Kalkulator kan biasanya digunakan kalau sudah ada perhitungan yang rumit ya, seperti akar 2 yang istilahnya mustahil untuk dihitung secara manual. Kemudian juga nih ada komputer. Dalam komputer itu bisa diberikan instalan ya, software-software yang menunjang pembelajaran matematika. Ada banyak software yang bisa digunakan. Bahkan ada yang namanya software Microsoft Matematika. Jadi segala macam bentuk soal matematika hampir banyak ya, hampir itu sudah bisa diselesaikan dengan Microsoft Matematika. Dan media tayang ada OHP, LCD. Media tayang ini media pembelajaran berbasis video atau visual ya. Dengan media tayang biasanya siswa itu lebih tertarik sambil dia menonton. Itu media-media yang umum ya,
walaupun saat ini sudah banyak teknologi yang sekarang udah banyak teknologi yang lebih canggih ya. E-book sekarang sudah ke generasi 4 e-book gitu. Kalau e-book 1 itu baru PDF saja, berupa teks saja ya. Kemudian e-book generasi kedua itu sudah tersedia audio, jadi dalam e-booknya sudah ada audionya. Kemudian generasi ketiga, kalau tidak salah, sudah ada interaktifnya. Dia menggunakan generasi kelima ya, HTML generasi kelima, bahasa-bahasa programming. Nah, sekarang generasi keempat itu kita ada interaktifnya, kemudian apa itu namanya, kemarin sudah pernah mencoba ya. Kalau kalian mau mencoba, itu di Play Store ada untuk perangkat HP. Itu cari saja buku digital interaktif. Pembuatnya kalau tidak salah Pesona Edu. Itu ada apa yang versi gratisnya ya sebagai sampel, dan di sana berbayar ya. Setelah kecanggihan kemajuan teknologinya. Jadi apalagi pada kondisi seperti ini, media-media yang ini tadi seperti papan tulis, kemudian papan tempel, papan grafik itu sama sekali tidak terpakai ya kalau kondisi saat ini. Jadi produk media-media digital itu lebih apa namanya, lebih mengenal untuk digunakan dalam pembelajaran. Saya sebenarnya sudah pernah download yang buku digital itu. Saya share di HP, coba bisa tidak? Dia bisa menginterpretasikan, mensimulasikan ya. Coba saya akan berikan tidak bisa ternyata kalau via HP ya untuk membagikan layar ya.
Iya Pak, nggak muncul. Muncul? Enggak Baru Pak. muncul Pak, muncul Pak, Ini contoh muncul. buku digital ya, e-book yang generasi keempat. Ini ada, kita bisa mensimulasikan. Ini berupa himpunan ya. Kita punya e-book. Nanti kita bisa, ini contoh saya arsir. Nah, saya checklist. Nah, ternyata dia adalah, kalau di arsir itu namanya irisan A, irisan B. Kita hapus. Dan kita arsir yang bagian lain lagi. Jadi kita bisa apa ya, e-booknya itu bisa kita buat sesuatu gitu loh, tidak sekedar membacanya. Nah, di arsir yang sebagian itu artinya B dikurang A. Tuh. Ini hanya sampel saja, jadi karena gratis ya. Kita untuk mengerjakan juga nih. Dimana di samping itu kan ada penjelasan tuh sifat-sifat dari pangkat ini karena materinya SMA kayaknya tadi. Nah, di sini ada 5 pangkat 3/7. Nah, itu artinya sama dengan akar berapa gitu kan. Kita ketikkan dan di sini juga ini, yuk kita cek benar. Dan kalau misalkan ini kita buat coba salah aja, yuk ya 3, kita cek, dia bisa mengoreksi juga. Ini e-book yang sudah generasi keempat. Ini ada untuk kita klik contoh saja ya. Ini kalau untuk pembelajaran jarak jauh sebenarnya sangat memudahkan untuk siswanya juga. Namun yang itu tadi berbayar ya, yang kalau yang versi penuh satu buku gitu harganya hampir sama dengan harga buku cetak ya, berlisensi per tahun biasanya. Ada yang setahun sama yang lifetime.
di panjang waktu ya. Satu kali aktivasi seumur hidup. Nah, itu tadi ya yang contoh buku digital interaktif yang terkini. Untuk di media ada pertanyaan? Gus Fadilah Pak, izin bertanya Pak. Ya, bentar ya. Menggunakan Bapak, mohon maaf suaranya kecil sekali. udah 1 minggu badannya lagi fit.
Ini bahan manipulasi. Pertama itu ada kertas yang paling mudah temui, dapatkan. Nah, untuk pecahan, untuk bilangan berpangkat, ya. Kemudian ada model stick. Kertas kan pecahan bisa membagi kertasnya kertas dengan ukuran yang sama, ya. Kemudian untuk yang stick ini itu menggunakan untuk menjelaskan konsep satuan dan ratusan. Ini dalam bentuk satuan, ya, ikatan isinya puluhan maupun ratusan. Kemudian ada persegi strip kayu atau triplek. Ini terdiri dari potongan-potongan persegi, ya, kayu atau triplek, strip sepanjang 10 persegi dan seluas strip. Kegunaan model persegi dan strip serupa dengan stick, ya, untuk menjelaskan konsep numeral, samaan bilangan, operasi. Kemudian kertas, stick, tak. Itu model kertas bertitik dapat bersifat persegi atau isometrik, digunakan untuk menjelaskan banyak hal yang terkait dengan geometri bangun datar dan sifat-sifatnya, hubungan antar bangun datar dan luas bangun datar. Kemudian saya berikan tambahan di sini bahan manipulatifnya kita menggunakan tutup botol. Kita manfaatkan tutup botol di sini. Ini pernah buat untuk kuliah dilombakan, ya. Oke, media pembelajaran kreatif, ya, inovasi media pembelajaran. Ini namanya tutup botol bermuatan. Ya, sama bisa juga sebenarnya menggunakan kertas, ya, kertas bermuatan. Itu digunakan untuk penjumlahan dan juga pengurangan pada bilangan bulan. Untuk bulan muatan itu sendiri alat-alatnya, bahan-bahannya itu ya tutup botol tentunya, ya. Kemudian ada kertas warna. Nah, ini kertas warna itu untuk bedakan muatannya, jadi harus minimal dua warna sebagai positif dan negatif, mewakili ada positif dan negatif.
Misalnya warnanya itu menggunakan warna merah dan kuning, kemudian spidol dan juga kaleng ya. Untuk pembuatannya sendiri kita potong kertas ya berbentuk kertas warnanya dipotong berbentuk lingkaran dengan besar sesuaikan dengan tutup botolnya, dan ditempelkan kertas ya sudah dipotong tadi ke tutup botol menggunakan double tip atau lem, dan beri tanda positif dan juga negatif pada kertasnya. Misal tanda merah, warna merah sebagai tanda positif, kemudian kuning sebagai negatif. Kemudian masukkan tutup botol yang sudah diberikan tanda itu ke dalam kaleng ya. Dan penggunaannya bisa diaplikasikan ya, dipraktekkan. Jadi kalau misalkan ada penjumlahan misal penjumlahan positif dan negatif, maka yang berpasangan itu dianggap menjadi satu. Nanti atau bisa di-download di link yang saya berikan ini. Kemudian ada juga ya, untuk media pembelajarannya saya beri contoh. Nah, ini perspektifnya kita mengambil apa? Ini salah satu contoh untuk media pembelajaran ya, modul e-book PDF ya. Ini saya share
ke mahasiswa bagi yang mau. Nanti di download saja, kita taruh di LMS saja nanti. Ini contoh ya, media pembelajaran ini harus dibuat oleh guru ya, di berupa papan bentuk ya. Kemudian ada keterangan di sini. Untuk beruang. Dan ya berbagai macamnya. Ini ada penjumlahan juga. Ya. Jumlahan kucing. Ya nih. Kasih tahu caranya. Oke. Caranya nih. Buat ekornya, buat badannya, udah dipotong bagiannya ini. Ya. Dipotong. Nah, ini rodanya isinya apa aja? Itu diberikan panduan untuk ini bisa Bapak Ibu guru gunakan ya. Dapatkan. Nah, ini ada juga tips bahan ini. Pengurangan. Hanya. Kalau pembelajarannya sudah di kelas bisa digunakan ini ya. Buatkan medianya ini. Oke, di modul 2 ini ada yang mau ditanyakan? Sampai di modul 2 ada yang mau ditanyakan? Ernitian Pertiwi izin bertanya, Pak. Siapa? Halo, Pak. Ernitian Pertiwi izin bertanya. Ya. Nah, saya bertanya pada modul 1 tadi, Pak. Dalam media pembelajaran, ada papan tulis, ada grafik, ada media pada papan tempel, media cetak dengan kalkulator. Nah, itu kan jenis-jenis media pembelajaran dalam pembelajaran matematika. Yang ingin saya tanyakan, masalah media pembelajaran kalkulator ini, Pak, khususnya. Karena kan kita lihat kalau dengan menggunakan kalkulator semuanya itu kan akan mengakibatkan males ngitung gitu Pak ya. Jadi intinya pembelajaran dengan menggunakan media kalkulator itu sebenarnya penting tidak sih Pak kita kenalkan kepada siswa, karena memang takutnya seperti ini Pak, kalau nanti kita perkenalkan dengan siswa, nanti siswa itu males mikir, apalagi usia SD. Usia SD itu kan ibaratnya masih belajar dalam menghitung pembagian, penjumlahan, pengurangan dan lain sebagainya. Otomatis kalau dia menggunakan kalkulator itu ibaratnya kan langsung pencet, langsung ketemu hasilnya. Nah, itu kan bisa menyebabkan anak males mikir seperti itu. Nah, itu seperti apa Pak tanggapannya? Terima kasih Pak. Oke. Kalkulator dikenalkan perlu ya. Dianjurkan untuk digunakan setiap
penghitungan menggunakan kalkulator. Diarahkan siswanya ya. Jadi kalkulator boleh digunakan jika dia memang perhitungannya memang tidak bisa dikerjakan dihitung secara manual menggunakan tangan atau menggunakan alat lain. Kan ada nih, kita sudah ketemu materi kelas berapa gitu yang sudah bentuk akar, tapi akarnya itu bukan akar yang menghasilkan bilangan bulat. Akar dari 4 itu kan 2. Nah, itu bisa menggunakan tanpa kalkulator ya. Tapi yang misal akar 5, nah akar yang lain, akar rasional yang lain. Oh, jadi kita lihat dulu materinya dalam penghitungan itu sendiri gitu ya, Pak ya. Yang seandainya kalau hasilnya tidak bulat itu diperbolehkan gitu ya, Pak, bagi siswa. Ya, kalau seperti itu. Kan nggak setiap materi ataupun yang diajarkan itu bernilai apa ya? Mudah untuk dihitung kan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, atas penjelasannya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bapak maaf atas nama Devi Wulansari baru bisa bergabung di grup Pak karena error. Ini baru download lagi aplikasinya. Maaf ya Bapak. Ya, nggak apa-apa. Ya. Di bulan. Devi Wulansari Pak. Oh, dari Wulansari bentar. Ya, Devi Wulansari. Makasih ya Bapak. Ya. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Agus Fadila, Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Pak, ini kan mengenai media pembelajaran matematika di SD, Pak. Nah, dalam menentukan kriteria media apa yang harus kita gunakan itu bagaimana sih, Pak, tipsnya, Pak? Apakah semua media ini tuh cocok untuk materi kita di SD gitu, Pak? Apa kalau disesuaikan dengan apa sih, Pak, untuk menentukan media ini, Pak, untuk materi yang kita ajar di SD gitu, Pak? Terima kasih, Pak. Kalau menentukan media yang akan digunakan di kelas ya, sebenarnya Iya, Pak. lihat dulu materinya apa. Karena kan tidak semua media cocok dengan materi. Media itu kan sebagai pendukung kita. Kalau mau mengajarkan misal kerucut bangun ruang gitu ya maksudnya ya, kerucut. Nah, kita kan bisa menggunakan alat-alat yang seperti apa itu yang kuning itu namanya. Kemudian mau mengajarkan bentuk bola, kita kan bisa bola. Kalau mau menggunakan penjumlahan, mengajarkan bilangan bulat ya, jumlahan. Mau menggunakan garis bilangan juga bisa. Yang mau pakai sederhana, garis bilangan, kita buat garis bilangan yang paling sederhana. Pokoknya kita lihat materinya, kemudian kesediaan media yang ada di sekolahan atau yang bisa kita usahakan untuk ada.
Kan inti dari media itu kan agar pembelajaran tuh lebih bermakna ya, lebih efektif dan lebih bisa dikena oleh siswanya. Kan media kan nggak harus berupa fisik ya, bisa audio, video yang menggunakan teknologi itu ya, bisa digunakan. Kurang lebih seperti itu. Baik Pak, terima kasih Bapak Pak. Dian Wais. Kak Eli Indrawati mau izin bertanya, Pak. Siapa? Eli Indrawati. Pak. Jadi, Halo. suaranya Eli Indrawati, Pak. Eli Indrawati. Ya. Ya. Kalau ini kan mau tanya tentang alat atau media yang cocok untuk pembelajaran matematika tentang luas persegi dan kelilingnya. Dan misalnya alat peraganya gitu loh, Pak. Alat peraganya. Ya, untuk mengajarkan luas dan keliling persegi atau persegi panjang yang lebih menarik gitu biar anaknya lebih fokus sama pembelajarannya. Iya, izin bertanya, Pak. Iya, benar. Jadi alat peraga untuk luas persegi ya. Mengajar. Ya. Kalau untuk keliling sebenarnya kan hanya penjumlahan dari panjang sisi-sisinya ya. Kalau untuk luas bisa kita manfaatkan, kita buatkan apa namanya, papan, kemudian yang dipotong-potong seperti itu, yang dipotong dengan ukuran persegi. Dengan satuan luasnya nanti yang persegi kecil-kecil itu. Nah, itu sih. Gimana ya praktekinnya ya? Kalau Jadi kita nanti yang papan-papan itu digunakan untuk gambaran perseginya ya, Pak. papan kan dipotong nih, seukuran persegi, nya persegi kecil. Nah, nanti satuannya itu nanti mau panjangnya berapa, lebarnya berapa, nanti disusun sepenuh perseginya itu sepenuh ukuran panjang lebarnya itu. Nanti tinggal dijumlahkan perseginya ada berapa persegi. Oh, jadi kalau misalkan misal ukurannya ukuran perseginya satu bijinya 1 kali 1 misal ya.
yang kotak kecilnya, kemudian 1 kali 1 cm. Kemudian yang persegi panjangnya yang kita buat itu ukurannya misal 6 kali 7. Nah, jadi persegi yang kecil itu disusun sebanyak 6 kali 7 itulah 6 lebarnya 6, panjangnya 7. Nah, nanti sepenuhnya itu nanti dihitung persegi yang kecil itu ada berapa. Kalau Baik, Pak. kebanyakan yang digunakan seperti itu sih kalau untuk penjumlahan untuk menentukan Baik. luas. Iya, Pak. Makasih, Pak. Ya. Irma Apriliana izin bertanya, Pak. Ya. Mau bertanya apa? Ini tadi kan Tanya loh, ya, Pak. ini kan belajar tentang media pembelajaran ya, Pak ya. Nah, yang Ya. ingin saya tanyakan, ada tidak sih Pak misalnya matematika itu kan biasanya berhubungan dengan rumus-rumus yang banyak. Misalnya materi bangun ruang saja itu kan ada misalnya kubus, balok, kerucut dan lain sebagainya, ada luas permukaan, ada mencari volume dan lain sebagainya. Apakah ada maksudnya media itu yang memudahkan anak-anak itu menghafalkan rumus? Suaranya putus. Oh, Halo. Gimana? ya, Media yang gimana? maksudnya gini, ini kan tadi belajar tentang media pembelajaran matematika. Ya. Nah, biasanya kalau pembelajaran matematika itu kan yang kita tahu rumus-rumusnya itu kan sangat banyak sekali ya Pak ya. Jadi Ya. misalnya dalam media pembelajaran matematika, misalnya bangun ruang saja, itu ada tidak sih Pak yang media yang memudahkan anak-anak itu untuk menghafalkan rumus gitu. Karena anak-anak kan biasanya misalkan hari ini sudah belajar kubus, sudah hafal semua rumusnya, tapi ketika nanti sudah misalnya sampai balok, sampai luas permukaan, sampai kerucut dan lain sebagainya, kadang lupa gitu Pak. Jadi ada tidak media pembelajaran itu yang memudahkan anak-anak juga untuk sekaligus untuk menghafalkan rumus gitu. Terima kasih. Sebenarnya kalau untuk media yang menghafalkan rumus itu kayaknya nggak ada. Yang ada tuh hanya untuk mempermudah siswa untuk memahaminya. Tapi kalau misalkan sudah paham biasanya akan ingat sih. Oh, begitu ya Pak ya. Berarti Ya. memang tidak ada, maksudnya tidak ada media yang untuk memudahkan menghafal rumus, tapi media pembelajaran ini hanya digunakan untuk mempermudah siswa memahami konsep ya Pak ya. Ya, kan untuk belajar, jadi dia akan mengalami langsung kalau menggunakan media. Bisa praktek apa ya, bisa melihat lah, ibaratnya seperti itu. Iya. Iya Pak, terima kasih Pak. Kalau untuk menghafal itu nggak ada, cuman kalau dia lebih banyak praktek, maksudnya ketika sudah bisa, kemudian dia mencoba lagi dengan misal soal yang lain, ya, walaupun materi sama, itu akan lebih itu akan tertanam di pikiran siswa ya. Dia akan melakukan apa? Kan nantinya ingat lah insya Allah. Kalau dia lebih banyak prakteknya, lebih menggunakan ilmu yang telah dipelajarinya.
Karena kalau ada siswa yang sudah bisa, kita jangan dibiarkan udah, coba dikasih semacam soal pengayaan, hal yang lain. Seperti itu. Iya, Kak. Terima kasih. Ya, siapa nih? Dengan siapa? Enggak jelas suaranya. Dengan siapa? Halo? Saiful Anwar. Tanya Mbak, Yang mau tanya apa? ini dari semua media yang ada di modul 2 Pak, mana sih Pak media yang cocok untuk mengajarkan siswa? Ada jadi soal uraian, karena saya lihat di Halo, suaranya hilang. Terus media yang soal uraian, terus uraian Heeh. ada mereka dijawab itu lebih nilai itu hanya singkat itu jadi bisa ada sedikit agak benar itu pasti nilai. Kan kalau nilai uraian itu tidak ada nilai nol. Iya. Gurunya sudah menjelaskan tuh Pak sesuai dengan rumus ada. Suaranya beneran putus-putus. Enggak terlalu jelas. Soalnya uraian terus. Nah, cenderung menjawabnya mereka singkat Pak. Siswanya cenderungnya singkat gitu. Jawabnya itu. Nah, yang saya adalah sifat media yang bisa mengajarkan siswa itu ketika menjawab uraian itu tidak singkat. Kalau menjelaskan itu pasti panjang, tapi ketika mereka menjawab Ya kan tergantung soalnya juga. Misalkan nggak perlu jawaban panjang, apakah harus diuraikan panjang? Kalau itu panjang, terkadang itu gitu loh. Dia cuma siswa juga jawaban langsung atau masih ada cara-cara sebelumnya? Kalau untuk soal ada nggak? kalau untuk media pembelajaran di soal uraian itu ini maksudnya soal cerita gitu ya, soal yang isai. Tadi kan media kan untuk memudahkan siswa ya belajar agar lebih efektif dan bisa ditangkap oleh siswa itu. Nah, kalau ketika di pemberian soal uraian mereka menjawab tapi bisa menjawab, dia tidak langsung jawaban serta merta hasil 25 misal, tapi sebelumnya sudah disertai langkah penyelesaiannya kan. Dalam pemecahan masalah matematika tuh ada langkah-langkahnya ya. Nah, itu kenapa tidak dibenarkan gitu loh. Memang seperti itu.
Yang penting siswa sudah menjawab dengan jelas ya, caranya seperti apa dan hasilnya sudah benar. Bukan juga siswanya harus menjawab menggunakan media juga. Media itu kan untuk membantu guru untuk menyampaikan ke siswanya. Oke, kita lanjut ya. Untuk ke modul 3. Sudah tampil ya. Kita ke bilangan bulat. Ya, kita belajar bilangan bulat itu pertama KB1-nya pembelajaran materi bilang bulat di SD serta ragam permasalahannya. Definisi dari bilangan bulat itu sendiri bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat negatif dan juga bilangan cacah. Kemudian bilangan cacah itu dibagi menjadi bilangan 0 dan juga bilangan asli atau bilangan bulat positif. Atau bisa disebut bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat negatif dan 0 dan juga bilangan bulat positif. Nah, ini bisa dikatakan bilangan netral, boleh.
Ini struktur bilangan ya. Dari bilangan kompleks dibagi menjadi bilangan imajiner dan bilangan real. Bilangan real dibagi lagi bilangan rasional, kemudian itu ada bilangan pecahan dan bilangan. Jadi itu termasuk. Nah, bilangan bulat itu dibagi menjadi dua, bilangan negatif, kemudian bilangan cacah dibagi lagi jadi bilangan 0, bilangan netral, kemudian ada bilangan asli atau bilangan bulat positif. Ini bilangan asli dibagi lagi menjadi beberapa baris. Untuk pembelajaran di ya bisa menggunakan garis bilangan tadi ya, dan bisa menggunakan garis 3 tambah 5 ya, 4 tambah 3. Nah, ini untuk yang umum ya, sama bisa kita jelaskan ke siswa. Kemudian kita buat model hal yang lain. Tidak ditambah 5 sama dengan 8. Yang 2 ditambah titik sama 7. Dan 6 ditambah titik sama dengan 5. Dia belahan sama-sama positif, itu kan sama-sama 7 ya. Ya, 7. Kalau misalkan ya beda tanda, misal 6 ditambah 2. Ini di garis bilangan itu dia namanya balik arah. Yang semula positif ya, kemudian ditambah negatif 2 karena dia negatif ya, beda tanda, dia balik pada ke kanan, kita balik ke kiri. Seperti itu. Bahan. Kita pengenalan konsep operasi hitung pada bilangan bulat ya. Yang pertama ada tahap pengenalan secara konkret. Dalam tahap ini itu menggunakan alat peraga yang dapat divisualkan oleh siswa ya, seperti model media-medianya yang bisa disentuh langsung. Contoh manik-manik atau balok. Seperti menggunakan tombol muatan itu tadi juga bisa ya, ya konkret. Untuk operasi bilangan bulat
olahraga dan hukum keterampilan. Kemudian ada tahap yang kedua yaitu tahap semi konkret atau abstrak. Itu tadi menggunakan garis bilangan. Kalau siswa sudah bisa secara konkret, ya, kita semi konkretkan. Itu bisa menggunakan garis bilangan. Kemudian tahap yang ketiga, kalau sudah konkret bisa, itu bisa dengan abstraksi. Jadi dengan angka langsung, dengan itu abstrak. Operasi hitung ada bilangan bulat itu ada operasi penjumlahan, pengurangan, kalian dan juga bagian. Penjumlahan sendiri itu ada beberapa sifat yang harus dipenuhi pada bilangan bulat ya. Pertama sifat tertutup, artinya sifat tertutup dua buah bilangan bulat jika dia dijumlahkan dia akan menghasilkan bilangan bulat juga, dia akan menghasilkan bilangan pecahan pun irasional. Kemudian ada sifat komutatif pertukaran. Pertukaran itu posisi tempatnya ya, 2 tambah 6 sama dengan 6 tambah 2 atau negatif 8 ditambah 7 dengan 7 tambah negatif 8. Pertukaran. Dan pengelompokan asosiatif tambah 6 tambah 4 untuk dalam kurung itu akan sama dengan 2 ditambah dalam kurung 6 tambah 4. Dan memiliki bilangan 0 sebagai unsur identitas pada penjumlahan. Jadi bilangan 0 jika dijumlahkan dengan bilangan berapapun itu akan tetap jika ditambah 0 sama dengan apapun jika dikomutatifkan 0 ditambah 3 sama dengan negatif, dia akan tetap hasilnya. Memiliki inverse penjumlahan atau lawan bilangan. Untuk inverse penjumlahan itu
misal dia 3 ya, jumlahan inverse atau lawannya, dia akan menghasilkan bilangan 0. Terus bahan. Ini berarti ya kan 3 lawannya negatif 3. Kita urutkan 2 lawannya negatif 2, kemudian 1 negatif. Kalau negatif 1 berarti lawannya 1. Terus ya. Kemudian ada pengurangan sifatnya sifat dari pengurangan apakah sifat penjumlahan berlaku pada pengurangan ya. Kita cek sama komutatif. Komutatif adalah tadi pertukaran ya. Nah, 2 dikurang 6 apakah sama dengan 6 dikurang 2? Tidak ya. Kali ya ini adalah negatif 6 tambah 2 ya. Kemudian asosiatif, apakah pada pengurangan berlaku sifat asosiatif? 2 dikurangi 4 kurang 6 dan 2 dikurang 4 kurang 6. Apakah ini sama? Ini tidak sama ya. 2 dikurangi 4 itu negatif 2, kemudian ini 8. Jadi kalau ini 2 dikurangi 4 kurangi 6 itu negatif 2. Negatif 2, 2 kurangi negatif 2 itu 4. Itu tidak sama, kecuali kalau yang di sini itu ditulis 2 dikurang ya 4 ditambah 6 ya. Karena di sini negatifnya adalah bisa perkalian negatif. Kemudian adakah unsur identitas 0? Unsur identitas 0 itu kalau dia dibalik ya, 2 kurang 0 itu akan sama dengan 0 kurang 2. Nah ini tidak sama. Jadi untuk sifat komutatif, asosiatif, dan unsur identitas ini tidak berlaku di pengurangan. Kalau dia di yang sifat yang tertutup dia ya itu bilangan bulat jika dioperasikan akan menghasilkan bilangan bulat. Kemudian ini A ditambah A dikurang B sama dengan A ditambah negatif B. A ditambah dengan lawan dari B kan negatif nih, dan A dikurangi negatif B akan sama dengan A ditambah
ragam permasalahan yang ada di dalam pembelajaran jalan bulat. Yang pertama, penggunaan garis bilangan yang tidak konsisten. Kemudian masih banyak guru yang salah dalam menafsirkan bentuk A ditambah negatif B sebagai A kurang B, atau bentuk A kurang negatif B sebagai bentuk A ditambah B. Nah, di sini ya, ini kadang kita anggap ya sebagai perkalian A dikali dengan positif dikali negatif, dan negatif dikali dengan negatif. Walaupun hasilnya memang dia berupa seharusnya A ditambah negatif itu sama halnya dengan A dikurang B, tetapi tetap dalam penyampaiannya bahwa A dalam positif A ditambah dengan negatif B, itu penunjukannya itu nanti di penyampaiannya, walaupun memang hasilnya sama hanya dengan A dikurangi kemudian masih banyak guru yang tidak dapat membedakan tanda negatif atau positif sebagai tanda operasi dengan tanda negatif atau positif sebagai bilangan. Ini yang pertama ini kurang ataupun tambah ya, kemudian negatif atau positif, dan ini disebutnya A positif, A positif negatif gitu. Atau contoh delapan ditambah minus 5. Dan kurang tepatnya memberikan pengertian dari bilangan bulat.
Kemudian selanjutnya memberikan penjelasan bagaimana melakukan operasi hitung pada bilangan bulat secara konkret maupun abstrak tanpa menggunakan alat bantu. Berarti yang terakhir adalah menggunakan alat-alat peraga ya dalam penyampaian pada dan tadi tahap-tahap dari penyampaian pelajaran itu dari tahap konkret, semi konkret, atau semi abstrak, kemudian sampai ke abstrak. Apa yang di terakhir tuh sulitnya memberikan penjelasan bagaimana melakukan operasi hitung pada bilangan bulat yang konkret abstrak ya. Nah pada yang abstrak itu biasanya diperlukan untuk bilangan-bilangan yang memiliki nilai sangat besar sehingga tidak memungkinkan kita menyampaikan menggunakan media yang konkret. Nah, media itu juga memiliki keterbatasan ya. Tapi kalau untuk di SD kemungkinan ya angkanya belum terlalu jauh, terlalu besar. Kita lanjutkan ke perkalian ya. Lanjut lagi. Nah, perkalian bilangan bulat perkalian dan pembagian pada bilangan bulat serta sistem persamaan linear. Kalian itu bisa dikatakan sebagai penjumlahan berulang. Contoh di sini 3 kali 6 itu 3 kali 6 berarti 6-nya ada 3 kali. Jumlahan 6 sebanyak 3 kali. Kemudian kalau 5 kali 4 berarti jumlahan 4 sebanyak 5 kali. 4 tambah 4, 4 tambah 4. Dan kalau 7 kali 3 ya seperti itu tadi ya. Jadi penjumlahan 3 sebanyak 7. Oke. Nah, ini untuk perkalian bilangan bulat positif dan bilangan positif ya. Jadi hasil kali dua buah bilangan positif itu juga bilangan positif. Ini adalah 20, ini 20. Tuh.
Dan ada perkalian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif. Ini berarti penjumlahan negatif 7 sebanyak 3 kali ya. Negatif 7 ditambah negatif 7 tambah negatif 7. Ini negatif dan negatif 5, penjumlahan negatif 5 sebanyak 4 kali. Ini negatif. Kemudian juga sama negatif 2 ditambah dijumlah sampai dengan 5 kali. Ternyata kalian antara yang bulat positif dengan negatif itu hasilnya positif. Untuk mengajarkan bilangan bulat kalian bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif diawali dengan perkalian bilangan positif dengan positif. Ini ada nilai yang turun ya di sebelah kiri. 210 negatif 2. Nah, ini jam ke negatif. Ini 0. 3 kali 3 berarti kan 3 sebanyak 3 kali ya. Tuh. Dan kemudian 2 kali 3 tambah 3 itu 6. Kemudian ini 3 ini. Nah, kalian di sini ya menurun ya. Kurang 3. Jadi ini 0 kurangi 3 berarti negatif 3. Dan ini negatif 3 kurangi 3 berarti negatif 6. Kemudian ini negatif 9. Jadi hasil dari perkalian bilangan negatif dengan bilangan positif yaitu bilangan dan kemudian perkalian dua bilangan bulat negatif menggunakan cara yang sama dengan perkalian bilangan negatif dengan bilangan positif ya. 2 negatif 2 sama dengan negatif 2 ditambah 2 itu negatif 4 dan ini. Nah, di sini ya makin bertambah ya, tambah 2 berarti di sini ditambah dengan 0 ditambah 2 dan 2 ditambah 2 lagi 4 ditambah. Ini ternyata bilangan hasil dari perkalian bilangan negatif ya, dua bilangan negatif hasilnya positif kali positif tuh. Jadi positif kali negatif hasilnya negatif, negatif kali positif negatif, dan negatif kali negatif positif. Sifat pada perkalian pada tertutup negatif ya, tertutup hasilnya tetap bulat. Sekarang untuk identitasnya, unsur identitas pada perkalian itu 1 dikali berapapun, bilangan berapapun kalikan 1 tetap.
pembagian. Operasi pembagian itu mengikuti dari kalian. Jika positif dibagi positif, maka hasilnya dia positif. Bagi negatif, dia hasilnya negatif. Dan kalau dia negatif bagi positif, dia negatif. Dan juga positif bagi negatif. Pembagi itu merupakan kebalikan dari kalian. Kita diminta nih untuk menentukan hasil dari 11 bagi 3, maka sama saja harus mencari bilangan yang dikalikan 3 itu sama dengan kan kalau perkalian tadi penjumlahan berulang ya. Kalau pembagian sebenarnya bisa dianggap sebagai pengurangan juga sih. Nah, 11 dibagi 3 itu bisa di plus ya. 11 dikurangi 3 dan 12 ya. Dikurangi 3 dan dikurangi 3 6 dikurangi 3 ya, dikurangi 1. Nah, ada berapa kali pengurangan? Namun ini sebenarnya tidak semua bisa ya. Cukup bilangan tertentu ya. Cukup dengan positif ya. Dan kita masuk ke persamaan dan bersamaan dengan ubah. Yang dinamakan kalimat terbuka, pernyataan, ubah, dan konstanta. Kalimat terbuka itu kalimat yang dia memiliki sebuah variabel. Pernyataan, dia kalimat pernyataan ya, sudah fix ya. Di antara 3 ini namanya pernyataan ini. Sebuah kubus mempunyai P titik sudut. Ini ada yang namanya peubah, yaitu P, variabel ya. Ya ini kalimat, ini pernyataan. Pernyataan itu kalimat yang dia bisa bernilai benar ataupun salah serta ibu kota negara dan benar. Pun sekarang Jakarta sudah ibu kotanya sudah dipindahkan. Ini X tambah 5 sama dengan 4. Kalimat terbuka. Dan konstanta 12, 18, 40 ini konstanta. Dan konstanta.
dalam menyelesaikan persamaan linear satu berubah ya, cara penyelesaiannya itu akan penambahan atau pengurangan pada kedua ruas persamaan dengan bilangan yang sama, mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan sama dan bukan 0. Nah, X tambah 5 sama dengan 13. Biasanya ya kita kadang saya juga melakukan ya, itu kita namakan pindah ruas. Ini pindah ruas itu tidak ada. Yang ada adalah menolkan yang ada variabelnya ini. X ditambah 5. Nah, 5 ini biar 0 bagaimana? Maka harus kita kurangkan ya, atau kita jumlah dengan inverse-nya, yaitu if. Setelah sebelah sini dikurang dengan 5, lah ruas ini kurang 5, maka 13 ini yang di ruas kanan kurang dengan 5 juga ya. X tambah 5 kurang 5. X ya. Kurang 5 0 kurang 5 ya. Itu pun dengan ya ini. 4 ini kita biar hilang, kita kurangkan dengan X. 4 ini kurang 4 berarti 9 ini kurang dengan X nya ini negatif X ya, 0 kurangi X ya. Nah, ini negatif X sama dengan karena ini ada tanda negatif, kita sama-sama kalikan dengan negatif. Negatif X kali negatif dikali negatif ya. Nah, ini negatif kali negatif kan positif X ataupun dengan yang perbedaan linear dengan satu peubah. Ini A dikurang negatif 3, dikurang 3 kurang dari 12. Ini A kurang 3 ditambah kurang dari 12 ditambah 3. Nah, ini A kan 0 kurang dari 12. Gitu. Oke. Oke, seperti itu tadi ya. Waktunya sudah tepat. Mudah-mudahan dipahami. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan silahkan tanyakan di LMS ya. Tanyakan aja di situ biar sih. Silahkan aktifkan kameranya. Kita ambil absen sebentar. Oke, kita ambil absen ya.
Iya, soal TT di LMS bisa di-download? Sudah bisa di-download belum? Sudah, Pak. Sudah, oh ya. Sudah, Pak. Pak, mau tanya, Pak. Ya. Itu untuk ketentuan TT-nya bebas atau harus tulis tangan atau diketik itu, Pak? Silakan tulis tangan aja, nanti dia berupa PDF untuk di LMS-nya yang di sini di-upload. Oh, baik. Baik, berarti di-scan ya, Pak, ya? Iya. Untuk lebih otentik ya, karena nanti kan di pusat juga bisa ngecek depan kalian, biar lebih otentik, silakan tulis tangan. Oke. Udah, silakan kalian ikutin mata kuliah selanjutnya ya. Mohon maaf jika ada salah kata, saya kurang enak badan dari beberapa hari yang lalu. Maaf. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.